Sebelum memulai acara, saya mewakili panitia ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Arif Fahrial Syam, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, kepada yang terhormat Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Lis Dina Liastuti, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat siang, Dok. Terima kasih atas kehadirannya. Dan Kepala Departemen Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Luh Karunia Wahyuni, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Selamat siang, Dr. Luh. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada kedua narasumber acara siang ini, yaitu Dr. Dedi Teja Sukmana, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan, dan Dr. Melinda Harini, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan, yang telah berkenan hadir untuk membagikan keilmuan dan pengalamannya dalam memberikan tata laksana rehabilitasi pada penyintas COVID-19. Adapun untuk menjadi perhatian kita bersama, terdapat 7 poin tata acara webinar kita hari ini. Poin yang pertama yaitu peserta terdaftar dan terregistrasi pada link event ini. Poin kedua, peserta dimohon menggunakan username dengan nama lengkap sesuai dengan nama yang digunakan saat registrasi. Poin ketiga, peserta mengkondisikan audio selalu dalam kondisi mute. Yang poin keempat, bagi peserta yang ingin bertanya, harap menuliskan pertanyaan pada kolom question and answer yang ada pada aplikasi Zoom. Dengan format, yang pertama, pertanyaan ditujukan untuk siapa, yang kedua, isi pertanyaannya. Kemudian poin yang kelima, pertanyaan akan dipilih dan dibacakan oleh moderator. Poin keenam, peserta wajib mengisi formulir kehadiran dan evaluasi pada link yang akan diberikan panitia di akhir acara melalui fitur chat pada Zoom. Yang poin terakhir, sertifikat akan diberikan kepada peserta yang hadir minimal 2/3 waktu seminar dan mengisi formulir evaluasi. Untuk lebih lengkapnya, peraturan seminar sudah di-share di screen masing-masing. Baik, saya akan melanjutkan untuk ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Kepala Departemen Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Luh Karunia Wahyuni, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, konsultan. Kepada Dr. Luh, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Peggy. Selamat siang, jemaat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo, Dr. Lis Dina Liastuti, SPJP Konsultan Mars. Kemudian yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Arif Fahrial Syam. Kemudian yang terhormat Ketua Unit Continuing Medical Education, Dr. Tri Juli Edi Tarigan, SPPD. Kemudian yang terhormat Ketua Panitia, Dr. Melinda Harini, SPKFR Konsultan. Para undangan, Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Humas RSCM. Kemudian Kepala Instalasi Pemasaran dan Kemitraan Bisnis RSCM, dan para peserta webinar sekalian. Saya akan screen, jadi latar belakang diadakannya acara ini adalah kita tahu bahwa tingginya jumlah penyintas COVID-19 seperti apa yang dicantumkan di update jumlah terpapar COVID di Indonesia per 2 November 2020. Kita lihat bahwa kita tahu bahwa nanti juga akan dijelaskan lebih detail oleh para narasumber bahwa dampaknya terhadap berbagai fungsi organ yang pada ujung-ujungnya nanti itu akan mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari dan kualitas hidup seseorang.
kita tahu bahwa rehabilitasi medik dalam hal ini berperan untuk melakukan evaluasi dan tata laksana berbagai gangguan fungsi. Tapi untuk kali ini kita akan fokus kepada bagaimana melakukan latihan yang bersifat terapeutik. Jadi latihan terapeutik di rumah. Ini merupakan tanggung jawab sebagai Tridharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Ya, kita maksudkan bahwa acara ini dan video yang akan di-launching hari ini adalah bagaimana kemudian kita memahami gejala sisa, kemudian bagaimana kemudian peran dari tim rehabilitasi medik, kemudian tentu saja kita menginginkan bahwa video edukasi yang akan di-launching hari ini bisa menjadi panduan untuk melakukan latihan secara mandiri di rumah. Jumlah peserta yang terdaftar sampai tadi pagi sebanyak 836. Kemudian sangat membahagiakan persentase terbesar adalah dokter umum, kemudian mahasiswa kedokteran dan juga dokter spesialis yang lain. Semoga acara hari ini bisa memberikan manfaat, demikian juga video yang akan kami launching, dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang terlibat dalam proses pembuatan video. Ada Dr. Peggy, kemudian ada Dr. Mita, ada Dr. Nelvi. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Luh. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Lisdina Liastuti, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Kepada Dr. Lisdina, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Dekan, Profesor Dr. Ari Fahri Alsam, kemudian juga Kepala Departemen Rehabilitasi Medik RSCM FKUI, Dr. Luh Karunia Wahyuni, SPKFRK, Ketua Unit CMI FKUI, Dr. Tri Juli Edi Tarigan, SPPD, para narasumber, Dr. Dedi Teja Sukmana, dan Dr. Melinda Harini yang juga merangkap sebagai Ketua Panitia, beserta tim, sponsor atau mitra kerja kita, serta seluruh peserta webinar CME yang bertema COVID-19 Post Acute Rehabilitation. Puji syukur, alhamdulillah siang ini kita dapat dipertemukan dalam webinar program pendidikan dokter berkelanjutan yang diselenggarakan oleh unit CME FKUI dan Departemen Rehab Medik RSCM FKUI. Saya mewakili para direksi juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang antusiasmenya sangat tinggi dalam berkolaborasi agar kegiatan CME tetap dapat terus berjalan di masa yang penuh dengan tantangan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua hal penting yang berkaitan dengan profesi kita sebagai tenaga medis dan kesehatan, serta peran kami di direksi dalam mendukung pembelajaran berkelanjutan. Pertama, pada bidang rehabilitasi medik, penelitian dan publikasi terkait rehabilitasi penyintas COVID-19 telah dihasilkan di berbagai negara. Kita tahu itu. Pagi ini pun saya membaca jurnal dari European Respiratory Journal tentang panduan rehabilitasi pada penderita COVID-19 berat yang merekomendasikan perlunya rehabilitasi dini pada pasien yang menderita COVID-19 hingga 6-8 minggu pasca dipulangkan dari rumah sakit. Di Juni 2020, WHO pun telah mempublikasikan panduan rehabilitasi mandiri bagi penyintas untuk mengatasi residu gejala COVID-19 seperti kesulitan bernafas, cara mulai berolahraga, kembali ke rutinitas atau aktivitas normal, kesehatan mental, dan cara mengatasi gejala pasca diintubasi, khususnya suara yang melemah, cara makan, cara minum, dan defisit memori. Berbagai evidence ini perlu kita telaah oleh para ahli dan pakar yang berada di unit layanan rehabilitasi yang kita miliki
demi peningkatan kualitas hidup dan fungsi pasien. Yang kedua, atas dasar data-data penelitian yang telah banyak dipublikasikan tersebut dari berbagai center pelayanan dan penelitian, kami, Direksi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, senantiasa mendukung para pakar dan ahli yang berada di RSCM FKUI ini untuk melakukan berbagai penelitian terkait dengan rehabilitasi dan COVID-19. Lebih lanjut lagi, saya mengajak kita menyusun clinical pathway dan best practices untuk melakukan rehabilitasi pada pasien non-COVID dan bagaimana pasien bisa aman melakukan rehabilitasi di rumah sakit atau bagaimana mereka dapat melakukan rehabilitasi di rumah tetapi terkoneksi dengan fisioterapis yang ada di rumah sakit. Dari penelitian dan aplikasi di layanan tersebutlah kita memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi Indonesia sesuai dengan visi kita untuk senantiasa menolong, memberikan yang terbaik. Bapak, Ibu, sejawat peserta webinar, saya diinformasikan oleh panitia bahwa peserta sebagian berasal dari kalangan sejawat dokter umum dan dokter spesialis. Namun ada juga rekan-rekan dari profesi lain seperti apoteker, ahli gizi, perawat, mahasiswa, dan tenaga medis lainnya. Pada kegiatan webinar ini, saya memberi challenge, tantangan pada rekan-rekan semua, tidak hanya dokter. Para peserta yang aktif di sini bertanya kepada para narasumber. Mereka adalah ahli di bidangnya, serta amalkanlah ilmu yang rekan-rekan pelajari dalam praktek sehari-hari. Akhir kata, saya mengucapkan selamat, semangat, teruslah belajar. Semoga kita senantiasa juga diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Lisdina Liastuti. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Ari Fahrial Syam, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Kepada Profesor Ari, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Lisdina, Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Lu sebagai Ketua Departemen Rehabilitasi Medik FKUI RSCM, Dr. Tri Juli Edi Tarigan, Ketua CME FKUI. Pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir di dalam siang hari ini. Jadi memang beberapa saat yang lalu Dr. Lu menyampaikan bahwa teman-teman di Rehab Medik sudah membuat video. Saya bilang pada kesempatan itu bagus juga nih kalau membuat webinar, karena sejauh yang saya tahu ini agak kurang webinar yang bagaimana justru post COVID ini untuk rehabilitasi gitu. Nah, jadi akhirnya alhamdulillah lah kita bisa ketemu sama-sama walaupun secara daring seperti saat ini. Saya melihat bahwa memang pasien-pasien COVID itu dua hal ya. Jadi pertama karena memang dia di dalam isolasi sehingga dia umumnya bed rest ya, sehingga terjadi kaheksia juga terjadi. Ya mungkin otot-ototnya jadi tidak terlatih ketika perawatan itu kan macam-macam ya. Rata-rata mungkin kalau yang moderate itu bisa sampai 2-3 minggu. Kalau yang severe pakai ventilator bisa 1 bulan. Nah, kemudian hal-hal yang lain juga tentu kita tahu bahwa kita belum tahu nih pasien-pasien ini setahun kemudian apa yang terjadi gitu, karena umumnya kan mereka setelah infeksi ini mengalami fibrosis pada paru-parunya. Nah, oleh karena itulah maka teman-teman Rehab Medik merasa perlu menginformasikan kepada teman-teman semua bahwa perannya rehabilitasi medik baik pada saat pasien itu dirawat untuk dalam perawatan ya paling tidak untuk melatih otot-ototnya agar tetap bisa bergerak. Kemudian juga sudah mulai mengintervensi bagaimana cara batuk, kemudian cara bernafas, artinya respirasinya juga diperbaikan, dan setelah post rawat itu juga menjadi hal yang penting. Oleh karena itulah maka pada kesempatan ini saya rasa dari para pakar-pakar, nanti para pembicara kita akan sharing mengenai pengalaman mereka, pengalaman beliau-beliau di dalam menangani pasien-pasien COVID ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan hari ini dari teman-teman Rehab Medik bisa bermanfaat buat para dokter sekalian, dan ini juga untuk mengingatkan bahwa semua hal, bahwa Rehab Medik menjadi suatu hal yang penting di dalam memanage pasien-pasien ini untuk mencegah dampak dari
COVID yang terjadi gitu ya, mencegah komplikasi yang terjadi, mencegah tadi hipotropi dan yang lain-lainnya. Sekali lagi saya atas nama fakultas mengucapkan terima kasih kepada panitia, para pembicara, kemudian juga para peserta dan dukungan yang luar biasa dari pimpinan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo agar atas terlaksananya kegiatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Ari. Selanjutnya, sesi pertama presentasi dengan topik pentingnya rehabilitasi medik pada penyintas COVID-19 akan dibawakan oleh Dr. Dedi Teja Sukmana, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Kepada Dr. Dedi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan hormat kepada Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, Dr. Lisdina, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Juga kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Ari, kepada Kepala Departemen Rehabilitasi Medik FKUI RSCM, pada panitia, teman sejawat semuanya, para guru besar, para senior, dan teman sejawat. Saya terima kasih bahwa pada siang ini dikasih kesempatan untuk menyampaikan pentingnya rehabilitasi medik pada penyintas COVID-19, terutama dengan beberapa hal yang penting berupa latihan-latihan. Kebetulan ini acara launching ya, mudah-mudahan ada latihan terapeutik yang telah dibuat dari Departemen Rehabilitasi Medik sangat bermanfaat untuk para penyintas COVID. Ya, kita mulai. Ya, kita bicara tentang latar belakang. Jadi penyakit COVID ini sekarang merupakan darurat kesehatan nasional ya. Jadi pesertanya penderitanya makin meningkat terus sampai tadi dikatakan ada 400 sekian ribu ya. Dalam perjalanan bulan ke-9 ini kita masih tetap harus waspada dengan kondisi pandemi seperti sekarang. Jadi tingkat kesembuhannya di Indonesia itu sekitar 72,1% ini menurut data yang memang akurat ya. Dari data ini 20% masih memiliki keluhan setelah sembuh, terutama dengan riwayat perawatan intensif dan komorbid ya. Ada komorbid obesitas, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit ginjal. Kalau kita lihat patofisiologinya memang sangat-sangat kompleks sekali ya, di mana di sini bisa menyerang organ secara langsung melalui reseptor AC2 ya, kemudian secara tidak langsung juga menyerang organ dan melalui kerusakan pada kolateral ya dengan cytokine storm. Yang berikutnya adalah juga menyebabkan kerusakan pada organ melalui proses pembekuan darah atau blood clot. Juga akibat rendahnya level oksigen dan aliran darah maka akan menyebabkan kerusakan-kerusakan pada jaringan paru-paru misalnya ya, dan jantung dan lain sebagainya. Ini masalah kesehatan pada COVID ini muncul masalah yang harus kita pikirkan secara jangka panjang. Ya, jadi di sini bisa masalahnya pada jantung, pada paru-paru ya, kemudian pada otak, pada jaringan vaskuler yang lain, dan banyak lagi yang perlu kita harus cegah. Jangan sampai sequelae-nya akan bermasalah terhadap aktivitas kehidupan sehari-hari yang mempengaruhi dari kualitas hidup. Kalau kita lihat dampaknya, ini terhadap organ paru tentunya dimulai terjadi kerusakan pada alveoli ya, pada paru-parunya. Kemudian terjadi proses pertukaran oksigen yang tidak normal sehingga terjadi kerusakan, menyebabkan hipoksia jaringan dan organ.
Ya, akhirnya orang yang mengalami ini ya penyakit COVID ini bisa membutuhkan ventilator mekanik pada ruangan ICU yang merupakan ruang perawatan pada yang kondisinya berat. Dari kerusakan proses pertukaran oksigen ini juga menyebabkan metabolisme anaerob ya. Kemudian muncul laktat yang banyak yang menyebabkan terjadinya fatigue atau kelelahan pada otot skeletal atau pada paru dan secara umum pada tubuhnya. Sedangkan kerusakan pada alveoli sendiri tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan bahwa ini akan menyebabkan fibrosis pada paru-parunya ya, sehingga ini akan menjadi masalah. Hal lain adalah yang utama juga pada kondisi di perawatan bisa terjadi sputum yang banyak, juga terjadi suara yang sengau ya, disponi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur. Jadi kita harus mencegah jangan sampai setelah sembuh akan muncul kembali. Dan normal ini akan kembali setelah 6 bulan pada kondisi yang berat. Nah ini terhadap organ jantung sendiri pada sistem kardiovaskuler tentunya akan menyebabkan banyak masalah ya, ada komplikasi jantung dan lain sebagainya. Misalnya ada infak miokard, kemudian radang pada otot-otot jantung sampai terjadi gagal jantung, dan ini merupakan risiko yang memang harus ya kita amati dan kita cegah jangan sampai terjadi hal perburukan. Terhadap organ jantung sendiri ini ada penelitian yaitu penelitian Huang dari Cina. Ternyata dari 26 pasien yang diteliti, 58% ini mengalami fibrotik pada otot-otot jantung setelah 2-3 bulan terinfeksi. Penelitian yang lain, Putman dari Jerman ini pada 100 pasien, ternyata 78% mengalami edem pada ototnya, kemudian terjadi fibrosis pada otot jantung setelah 2-3 bulan. Jadi ini juga hati-hati terhadap organ jantung. Sehingga para penyintas COVID-19 kita harus melakukan pemulihan agar organ-organ yang mungkin nanti kena itu harus kita pulihkan dengan latihan-latihan rehabilitasi yang kebetulan hari ini akan di launching tentang senam terapeutik dari Departemen Rehabilitasi Medik. Jadi sebagian besar pasien memiliki gejala bisa ringan, sedang, ya, dan bahkan tidak bergejala seperti kita ketahui bersama. Pada pembuluh darah, misalnya pada otak ya, atau yang lain sistem saraf, ini pada pembuluh darah terjadi perkoagulasi, ya, adanya trombus, kemudian ini juga meningkatkan risiko stroke. Pada pembuluh darah vena misalnya di kaki, di perifer ya terjadi emboli, terjadi tromboemboli yang bisa menyebabkan juga risiko pada paru-paru, emboli paru. Jadi semua pasien COVID-19 ini memiliki risiko dengan urutan yang paling banyak dijumpai di ICU tentunya, pasien ICU, dan yang kedua yang non ICU, dan jangan lupa di rawat jalan juga. Ya, terhadap psikiatris ya, misalnya kejiwaan ya, muncul post traumatic stress disorder. Jadi gangguan kecemasan berupa depresi ya, chronic fatigue syndrome pada pasien penyintas COVID ini muncul. Kemudian 40% pasien dengan riwayat terinfeksi SARS dan MERS ini menurut beberapa penelitian data ya, ini keluhan ini hingga 4 tahun masih terinfeksi. Sedangkan COVID sendiri kan masih dalam proses sehingga kita harus waspada jangan sampai terjadi gejala sequelae yang memang memberatkan pada pasien. Dampak terhadap sistem muskuloskeletal ini di sini ada Krebs cycle ya. Tapi yang penting bahwa ini terjadi penumpukan asam laktat, kemudian yang terakhir terjadi fatigue pada otot-otot skeletal. Bagaimana tentang rentang waktu proses pemulihan? Jadi tergantung gejalanya. Kalau gejalanya ringan ya berbeda dengan gejalanya yang berat. Pada gejala ringan biasanya muncul pada 5-6 hari pertama, kemudian berikutnya sampai 2 minggu, dan berikutnya akan terjadi pemulihan. Sedangkan kalau gejalanya berat, dari yang awal 5 hari pertama ya sampai 3 minggu, ini bahkan sampai 6 minggu, ini pemulihan akan lebih komprehensif tentunya untuk pasien-pasien yang penyintas COVID.
apakah penyintas COVID benar-benar sembuh atau sehat? Kita lihat per definisi. Yang dimaksud sembuh itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa dia akan menjadi sehat kembali. Jadi tentang orang sakit, dari sakit menjadi pulih kembali. Sedangkan menurut WHO, sehat adalah keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan dan cacat. Jadi artinya apa? Sehat secara fisik itu tidak cukup. Jadi yang lain harus perhatikan terhadap mental, sosial, ya, sehingga pasiennya bisa mampu untuk beraktivitas, kemudian mempunyai kualitas hidup yang baik. Namun demikian, bahwa gejala COVID ini ya setelah 14-21 hari dinyatakan negatif, maka ada beberapa yang masih muncul, misalnya gejalanya ini ada tinggi sekali di sini, kemudian kelelahan, fatigue, ya, batuk, kemudian nyeri kepala, nyeri badan. Jadi itu yang harus diantisipasi, jangan pasien mempunyai kualitas hidup yang rendah. Oleh karena itu pemulihan program dari rehabilitasi medik, ya, dengan latihan-latihan ini sangat bermanfaat bagi penderita penyintas COVID. Ya, ini laporan gejala sisa dari sosial media bahwa keluhan-keluhan yang biasa muncul, sistem pernapasan, ada batuk, sesak, ya, saluran napas yang tersumbat, pada jantung, muncul kadang nyeri dada, ada gangguan neurologi berupa fatigue, kemudian nyeri kepala, dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus kita antisipasi pada pasien-pasien dengan penyintas COVID. Ini pengaruh derajat keparahan COVID terhadap proses pemulihan. Jadi kalau yang gejala ringan, ya, stage 1 dan gejala yang stage 2 ini bisa pulih kembali seperti normal. Tapi kalau misalnya gejalanya udah masuk ke dalam stage 3, muncul distres pada pernapasan akut, ada shock, ya. Ini biasanya juga misalnya ada kegagalan multi organ. Jadi pemulihannya tidak sampai kondisi awal yang memang normal, sehingga ada yang harus kita perhatikan bahwa memang kemampuan pasien ini yang harus kita kelola sesuai kemampuan pasien, sehingga dia pada saat pulihnya tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan mempunyai kualitas hidup yang bagus. Bagaimana tentang rehabilitasi medik sebagai bidang atau spesialis yang ikut berkontribusi dalam penanganan penderita penyintas COVID, ya. Jadi program rehabilitasi menjadi prioritas dalam menangani dampak dan membantu proses pemulihan pasien penyintas COVID-19. Tujuannya tentunya mengembalikan pasien kepada aktivitas kehidupan sehari-hari setelah keluar dari rumah sakit seoptimal mungkin, yang muaranya tentunya pada kualitas hidup. Ya, jadi tujuannya ada dua, ada tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek tentunya mengurangi dyspnea atau sesak napas, ya, mengurangi rasa cemas dan depresi. Sedangkan tujuan jangka panjang mengoptimalkan kapasitas fungsional, ya, baik paru-paru maupun kapasitas fungsional yang ada di dalam tubuh. Kemudian meningkatkan kualitas hidup, tentunya ini penting sekali, bagaimana seseorang bisa beraktivitas, ya, kemudian mempunyai kualitas yang baik. Ini menjadi dambaan setiap orang, terutama yang penyintas COVID. Nah, di sini peranan rehabilitasi medik sangat bagus sekali untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari bagi penyintas COVID dan memfasilitasi pasien tentunya untuk kembali ke masyarakat. Ya. Ini peran tata laksana rehabilitasi medik. Jadi rehabilitasi medik berperan pada saat pasien dirawat di rumah sakit, ya, kemudian sampai pasien pulang dari rumah sakit. Ya, ini kita tahu bahwa kalau perawatan di rumah sakit membutuhkan jangka waktu yang lama, pasiennya imobilisasi, kadang memerlukan alat, ya, ventilator dan segala macam. Di sini juga tata laksana rehabilitasi medik sangat penting sekali untuk melakukan rekondisi pada pasien-pasien yang berbaring lama, ya, dengan latihan-latihan pernafasan dan lain sebagainya untuk pemulihan dalam rangka memperbaiki kondisi pasien. Bagaimana asesmen rehabilitasi medik? Jadi kita seperti biasa, setiap dokter melakukan asesmen pada pasiennya,
baik melalui anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan uji, ya, termasuk ada pemeriksaan penunjang barangkali yang sudah dikerjakan. Kita bisa melihat nanti apa yang memang harus kita perhatikan untuk pemulihan pasien, baik dalam masa perawatan maupun pasien-pasien yang telah pulang dari rumah, ya, dalam rangka meningkatkan aktivitas kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi ini tentunya sesuai indikasi dan target, maka tata laksana rehabilitasi medik sangat penting sekali. Misalnya pada pasien, ya, tata laksana rehabilitasi medik ini penting untuk bersihan jalan napas, terapi fisik dada, latihan batuk, ya, kemudian pemberian alat-alat zat-zat nebulasi di rumah misalnya. Kemudian latihan pernafasan dan atau tanpa alat, latihan mobilisasi dada, ya, untuk pengembangan rongga dada dalam rangka meningkatkan fungsional daripada otot-otot respirasi. Kemudian yang utama hari ini barangkali nanti akan diperlihatkan tentang latihan terapeutik yang telah di-launch oleh Departemen Rehabilitasi Medik untuk kepentingan penyintas COVID di seluruh Indonesia. Karena tenaga kita spesialis rehabilitasi medik sudah tersebar di Nusantara, di banyak kabupaten provinsi, ya, udah banyak tenaga-tenaga kita spesialis rehabilitasi medik ini bisa membantu untuk memfasilitasi pasien-pasien yang penyintas COVID, ya, nanti bekerja sama dengan timnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada pasien penyintas COVID, termasuk pemulihan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi berupa latihannya, latihan rekondisi, latihan aerobik, latihan keseimbangan, latihan penguatan, dan ketahanan otot. Kemudian latihan aktivitas kehidupan sehari-hari tentunya ini sangat penting, karena kalau ADL seseorang terganggu, maka ini sangat tidak diharapkan oleh pasien atau oleh penyintas COVID. Oleh karena itu, ini harus dilatih untuk melakukan latihan ADL sehari-hari, dan pada usia produktif tentunya kita siapkan pasiennya atau penyintas COVID ini untuk kembali bekerja dan berperan di lingkungan sosial masyarakat. Bagaimana tentang latihan terapeutik? Jadi nanti akan disampaikan videonya tentang latihan terapeutik yang bisa dikerjakan. Jadi aktivitas fisik yang dilakukan secara terencana, teratur, terukur, dan terus-menerus sehingga dapat meningkatkan kebugaran fisik. Ini diperlukan uji latih sebelumnya tentunya untuk memberikan persiapan yang optimal pada pasien. Jadi exercise di sini sebagai obat tentunya, ya. Kalau misalnya dokter bedah mempunyai pisau untuk melakukan terapi pembedahan, kemudian ada obat dalam bentuk obat-obatan, ya, dan rehabilitasi medik berperan sekali untuk memberikan latihan-latihan pada pasien, ya. Di samping memang bisa memberikan obat, tapi utama exercise ini sangat penting bagi pasien tentunya, ya, yang membutuhkan latihan, maka diberikan nanti persepan dengan dosis latihan yang terukur kepada penyintas COVID. Ini peran latihan terapeutik pada COVID-19 tentunya, ya. Jadi infeksi virus merubah metabolisme lipid dan fungsi endotel sehingga mengakibatkan inflamasi dan konsekuensi sistemik lainnya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kemudian latihan terapeutik memiliki efek positif terhadap PPRA, terjadi inflamasi, ya, sehingga dapat berperan sebagai antiinflamasi dan memperbaiki fungsi endotel. Kalau inflamasinya ditekan, maka perbaikan-perbaikan akan terjadi baik pada organ-organ utama, paru-paru, ginjal, jantung, ya, otak, dan lain sebagainya, untuk tentunya lebih baik kondisinya ketika melakukan latihan terapeutik. Contoh kasus ini ada satu kasus, ya, yang kita tangani di Rumah Sakit Cipto. Jadi identitasnya seorang pasien laki-laki 53 tahun, dia sudah menikah, pekerjaannya sebagai akuntan. Pada saat pemeriksaan, ya, kita tanya-tanya pasiennya, ternyata mempunyai keluhan batuk, sulit mengeluarkan dahak, sesak, dan lemas. Pasien pertama kali datang menggunakan kursi roda seperti kita lihat di gambar dan tidak sanggup untuk berdiri lama. Jadi dalam kurun 1 menit dia sudah mengeluh sesak sehingga pasien harus duduk kembali.
Dan pasien ini kemudian mempunyai riwayat ya COVID-19 pada bulan Juli 2020 dan dirawat di ICU salah satu rumah sakit di Jakarta selama 1 bulan. Kemudian mendapatkan tindakan pemasangan alat tracheostomi, ya. Kemudian ada riwayat juga penggunaan ventilator selama perawatan di bangsal ICU. Kemudian pasien dirawat di ruang perawatan biasa selama 1 bulan dan keluar dari rumah sakit pada September 2020. Kemudian pasien ini dirujuk ke Rumah Sakit Cipto untuk melakukan proses pemulihan dan pertama kali datang pada tanggal 17 September, ya, kemudian dirujuk ke poli rehabilitasi medik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tidak ada komplikasi organ jantung, pembuluh darah, ginjal, otak, dan sistem saraf. Nah, ini yang biasa kita lakukan di Departemen Rehabilitasi Medik. Yang pertama tentunya setelah melakukan anamnesa, kita lakukan pemeriksaan fisik, ya, tanda vitalnya, tensi, nadi, suhu, saturasi oksigen, diperiksa semuanya secara komprehensif. Kemudian pemeriksaan fisik dada, ya, kita lihat jantungnya, kita lihat paru-parunya, kemudian ada yang lebih menarik di sini adalah pemeriksaan ekspansi rongga dada. Karena dari sini kita akan tahu ya kemampuan pengembangan paru-paru ya dengan pemeriksaan rongga dada ini ada yang upper, middle dan lower sehingga nanti bisa ditentukan apakah ini pengembangan rongga dadanya masih bagus atau mulai berkurang fungsinya. Bagaimana tentang tata laksana? Yang pertama adalah bersihkan jalan napas sesuai dengan kondisi pasien yang ada. Biasanya kita memberikan nebulasi di rumah atau suction ya. Kemudian bekerja dengan timnya, ada fisioterapi untuk chest terapi dan latihan batuk efektif melalui selang tracheostomi. Kemudian yang kedua adalah mengurangi sesak. Dan juga dengan tim fisioterapi kita, latihan pernafasan dalam dan diafragma serta latihan mobilisasi dada. Semuanya adalah untuk kepentingan pasien agar fungsi respirasinya meningkat. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan jantung paru dan otot skeletal ya. Jadi otot-otot skeletal juga perlu dilatih karena pasien-pasien yang berbaring lama ini menyebabkan otot-otot mengecil seperti tadi disampaikan oleh Prof. Ari ya. Jadi kita memberikan latihan rekondisi namanya dan kemudian juga latihan aerobik di rumah sesuai dengan dosis yang terukur untuk pasien. Yang keempat adalah persiapan kembali bekerja. Jadi tadi sudah disampaikan orang-orang yang memang usia produktif tentunya harus kita persiapkan untuk kembali bekerja ya untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan dianya sendiri dan untuk kepentingan masyarakat tentunya. Jadi rencana dikonsulkan ke poli evaluasi kapasitas fungsional untuk mendapatkan program return to work. Nanti di Departemen Rehabilitasi Medik ini sangat komprehensif dalam mengelola pasien-pasien yang penyintas COVID-19. Nah, ini evaluasi dari pasien yang dilakukan oleh dokter rehabilitasi medik di sini. Jadi setelah 2 minggu latihan, ternyata pasien sudah mampu duduk ke berdiri ya dengan 17 kali selama 30 detik. Jadi ini signifikan sekali perbaikan ya. Jadi endurance-nya sangat meningkat, kemampuan ototnya, kemampuan jantung, parunya juga meningkat sehingga pasien mampu melakukan latihan ini secara nyaman dan pasiennya menjadi merasa lebih baik. Kemudian setelah 4 minggu latihan maka akan dilakukan uji ya, akan dilakukan uji jalan. Nah, ini kita bisa perlihatkan tentang uji jalan 6 menit yang dikerjakan oleh teman-teman sejawat di Departemen Rehabilitasi Medik. Ini sangat mudah sekali dilakukan pada lintasan kira-kira 15 sampai 30 meter biasanya ya. Kemudian pasien disuruh berjalan, tentunya sebelum dilakukan ini harus diperiksa dulu pemeriksaan secara teliti, tekanan darahnya, nadinya, saturasi oksigen ya agar pasien ketika ada sesuatu kita handle sebelum. Kemudian setelah uji jalan tentunya kita bisa menilai berapa distansnya, jaraknya, dan berapa match yang dia capai. Ya, diharapkan uji jalan ini tentunya menjadi hal yang sangat signifikan perubahannya.
Ini di sini setelah 4 minggu latihan ternyata uji jalan bisa mencapai 6 match. Jadi ini 6 match ini menandakan bahwa pasien bisa bekerja, ya, bisa beraktivitas normal di sosial dan lain sebagainya. Ya. Ini kita lanjutkan saja. Nah ini jadi saya sampaikan juga tentang evaluasi pemeriksaan ronsen toraks pada pasien-pasien penyintas COVID. Ternyata setelah latihan 4 minggu ada perbaikan dari ronsen toraks paru-paru. Biasanya ini dokter ahli paru, ya, kita bekerja sama dalam satu tim di rumah sakit, ada dokter spesialis paru, ya, dokter rehabilitasi medik, dan teman-teman sejawat yang lain, juga tim dari rehabilitasi medik bekerja sama dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan fisik pasien dan pada ujungnya nanti meningkatkan kualitas hidup. Itu aja yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan, bahwa COVID-19 menimbulkan komplikasi dan gejala sisa yang dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu, perlu tata laksana khusus secara komprehensif agar pasiennya menjadi lebih bagus, ya. Yang kedua, rehabilitasi medik memiliki peran dalam membantu pasien melalui proses pemulihan sehingga dapat beraktivitas dan menjalankan perannya kembali di masyarakat dengan optimal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sebagai tambahan sharing, ya, semoga berguna untuk semuanya. Apabila ada kurang berkenan, saya mengucapkan maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dedi atas penyampaiannya. Jadi bisa disimpulkan poin-poin penting dari presentasi Dr. Dedi, yaitu masih ada sekitar 20% dari penyintas COVID-19 yang mengeluhkan adanya gejala sisa. Oleh karena itu, pentingnya rehabilitasi medik dalam membantu proses pemulihan yang untuk dapat seoptimal mungkin membantu pasien kembali ke aktivitas dan ke masyarakat. Salah satu yang penting dari tata laksana rehabilitasi medik adalah latihan terapeutik yang secara detail nanti akan dijelaskan oleh Dr. Melinda Harini, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan, dengan topik rehabilitasi gangguan fungsi dan aktivitas fisik bagi penyintas COVID-19 usia lanjut. Beliau adalah Kepala Divisi Rehabilitasi Geriatri dan staf pengajar Program Studi Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan Terapi Okupasi. Kepada Dr. Melinda, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Peggy. Oke. Atas kesempatan yang diberikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi paparan Dr. Dedi yang sangat menarik tentang bagaimana rehabilitasi hospital base yang sudah dilakukan pada pasien-pasien COVID, kita akan beralih ke rehabilitasi gangguan dan aktivitas fisik bagi penyintas COVID-19. Jadi yang akan kita bahas terdiri dari bagaimana respon fisiologis tubuh terhadap latihan dan aktivitas fisik, perbedaan kapasitas fungsi dewasa dan usia lanjut, serta efeknya terhadap prognosis fungsi, dan kemudian bagaimana COVID-19 itu menyebabkan gangguan fungsi pada dewasa dan usia lanjut, efek latihan pada penyintas COVID-19, dan persiapan latihan bagi pasien usia lanjut. Baik, yang pertama adalah bagaimana COVID-19 menyebabkan gangguan fungsi pada dewasa dan usia lanjut. Pertama-tama kita mesti sepakat dulu tentang yang dimaksud dengan fungsi pada manusia itu apa. Jadi fungsi itu erat kaitannya dengan disabilitas, di mana WHO sendiri mengeluarkan definisi disabilitas itu adalah meliputi gangguan fungsi dan struktur tubuh, keterbatasan aktivitas, dan partisipasi. Kenapa kita perlu sepakat dulu nih? Karena sebagian besar di sini adalah teman-teman GP yang berada pada garis terdepan pelayanan medis dan pelayanan medis berbasis fungsi ini sangat terutama saat ini sangat menjadi center atau fokus intervensi yang
utama gitu. Bagaimana kita tata laksana atau men-treat pasien itu bukan berdasarkan penyakitnya, tapi berdasarkan fungsinya. Jadi untuk contoh seperti apa gangguan fungsi itu, kalau misalnya kita ambil contoh yang ekstrim, perempuan wanita usia 25 tahun menjalani mastektomi total, ya biasanya pasca mastektomi total itu pasien tidak akan mengalami gangguan aktivitas sehari-hari. Dia akan tetap mandiri untuk mandi, untuk makan, dan lain sebagainya akan tetap mandiri. Tetapi akan ada kemungkinan keterbatasan partisipasi. Keterbatasan partisipasi itu biasanya bisa berupa karena masih umur 25 tahun, nggak punya payudara kanan kiri, merasa tidak menarik lagi. Terus kebayang nanti kalau punya anak, menikah, punya anak tidak bisa menyusui, maka pada pasien ini dia mengalami gangguan, mengalami disabilitas berupa keterbatasan aktivitas partisipasi akibat gangguan fungsi yang disebabkan mastektomi total bilateral. Tapi gimana kalau misalnya yang mengalami mastektomi total adalah seorang artis yang sangat terkenal nih, seperti gambar ini. Kalau yang anak-anak zaman now masih kenal artis ini ya. Jadi beliau itu menjalani operasi mastektomi bilateral karena pemeriksaan genetiknya terkait kanker payudara itu positif. Jadi dia diprediksi akan mengalami TA mame pada beberapa tahun kemudian. Supaya nggak terjadi, beliau antisipatif. Sekarang diambil aja payudaranya bilateral. Gitu. Anaknya sudah dewasa, sudah besar lah, belum dewasa pada saat itu. Pasca menjalani mastektomi total bilateral, tidak ada keterbatasan aktivitas. Dan artis ini juga tidak mengalami keterbatasan partisipasi karena pasca mastektomi beliau langsung menjalani operasi plastik payudara buatan bilateral. Penampilan tetap menarik, karir tidak terhambat, dan tidak perlu dibayangi ketakutan tidak bisa menyusui. Gitu. Jadi dengan demikian kita bisa melihat dari ilustrasi ini bahwa gangguan fungsi ini relatif, tergantung orangnya, tergantung usianya, tergantung perannya di masyarakat. Nah, gimana dengan gangguan fungsi pada pasien dan penyintas COVID-19? COVID-19 seperti yang Dr. Dedi sudah jelaskan tadi, bisa menyebabkan gangguan fungsi baik disebabkan oleh COVID-19-nya sendiri, bisa juga dengan akibat imobilisasi, ya, karena biasanya kalau sakit rata-rata sarannya apa? Bed rest kan ya, istirahat gitu. Atau memang nggak bisa, bukan hanya saran, tapi karena memang nggak bisa sama sekali untuk mobilisasi, atau akibat pengobatan dan prosedur medik. Apa yang bisa terjadi? Gangguan fungsinya bisa gangguan fungsi menelan, kaku sendi, penurunan kebugaran fisik, penurunan fungsi luhur. Ini biasanya geriatri nih, orang-orang lanjut usia. Gangguan perilaku, yang tadi Dr. Dedi sudah jelaskan, ada depresi, ada risiko jatuh, sama, ini biasanya geriatri. Kemudian ketergantungan dalam aktivitas keseharian, ini mau muda mau tua kena ini, bisa kena. Kemudian gangguan fungsi berkemih, kok bisa? Pasang kateter kan? Selama terutama pada pasien kritis, pasang kateter kelamaan, begitu dilepas ada gangguan berkemih. Dan masih banyak lagi gangguan fungsi yang lainnya. Pada hari ini yang kita bahas, kita akan spesifik di penurunan kebugaran fisik dan bagaimana meningkatkan kemandirian dalam aktivitas keseharian. Yang lain-lainnya, kalau pengen nanti kita bikin webinar lebih lanjut. Nah, sekarang apa itu pelayanan rehabilitasi medik? Teman-teman semuanya sangat familiar dengan pelayanan penyakit dalam, tapi belum tentu seluruh orang Indonesia kalau ditanya, tahu dokter rehab medik nggak? Belum tentu jawabannya tahu. Gitu. Jadi apa itu rehabilitasi medik? Rehabilitasi medik itu adalah layanan medis. Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan fungsional dan psikologis seorang individu dengan mekanisme kompensasi sehingga dia bisa mencapai kemandirian dan menjalani hidup secara aktif. Siapa kandidat pasiennya? Semua orang yang memiliki keterbatasan fungsi, bisa akibat bertambahnya usia,
penyintas palsi cerebral nih, pediatrik ya, stroke, cedera tulang belakang, trauma multiple, dan lain-lain. Atau penyakit kronis, atau mereka yang masih aktif bekerja dan kemudian mengalami cedera atau penyakit tertentu dan masih akan kembali bekerja. Ya. Oke. Apa yang didapatkan pasien kalau pergi ke pelayanan rehabilitasi medik? Jadi pelayanan rehabilitasi medik itu adalah dilakukan oleh tim internal maupun eksternal. Ada dokter lain yang terlibat. Misalnya kalau saya di geriatri ada dokter penyakit dalam dan dokter psikiatri. Tapi kalau di anak ada dokter anaknya. Ya. Nah, ini saya fisiatris. Nyebutnya kalau secara internasional bahasanya fisiatris. Di Indonesia namanya dokter spesialis rehabilitasi medik. Atau yang sekarang terbaru kami dapat gelarnya adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Kita. Lalu ada ortosis prostetik, ini adalah tim kami yang melakukan pembuatan alat bantu dan alat pengganti, kaki palsu, tangan palsu, brace, korset. Lalu ada, nah kalau saya fisiatris, ini ada fisioterapis, gitu. Nah ini kemudian ada terapis okupasi, ada pekerja sosial, ada psikolog, ada terapis wicara. Ini tim internal kami. Gitu. Kita harus saling bekerja sama dan melakukan pendekatan pasien center. Nanti ada yang lain yang terlibat tadi, ada dokter yang lain, ada guru sekolah, kalau pasiennya anak-anak mungkin, ada majikan atau perusahaan asuransi, kalau yang bersangkutan adalah pekerja, dan lain sebagainya. Jadi, kalau ke rehab medik, yang didapatkan pasien adalah tim Avenger. Nggak bisa bekerja sendiri, tapi masing-masing punya kekuatan. Kalau kekuatannya disatukan, kita bisa menghadapi Thor, musuh yang paling gede. Kalau sendiri-sendiri, ya musuhnya kecil-kecil aja. Kalau kayak Thor ini, musuhnya cuma Loki gitu. Ya. Oke, ini adalah tim kami yang terjun langsung ke COVID. Ini dokter rehabnya nih yang paling ganteng sebelah kiri. Terus kemudian ini teman-teman fisioterapis. Ini pada saat melakukan latihan pengembangan dada, latihan pernapasan, dan ini juga pada pediatrik COVID. Ya. Selanjutnya, kita perlu tahu apa itu latihan dan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik itu adalah setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka. Jadi, ototnya yang bersangkutan harus berkontraksi. Kalau digerakin orang lain, ditarik-tarik, namanya bukan aktivitas fisik. Ya. Kemudian ada konsekuensi meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Jadi kalau dibilang saya banyak melakukan aktivitasnya apa, duduk-duduk, pada saat duduk itu kalau nggak ada peningkatan tenaga energi expenditure, tidak ada peningkatan energi dan pengeluaran tenaga, berarti bukan aktivitas fisik. Kalau latihan fisik apa? Latihan fisik itu adalah aktivitas fisik terencana, terstruktur, berulang, dan punya tujuan. Biasanya adalah untuk meningkatkan atau mempertahankan kebugaran fisik. Jadi di latihan fisik itu ada dosis, ada intensitas, durasi, jenis, dan frekuensi. Buat apa sih gitu ya? Ini pertanyaan paling sering, buat apa sih? Kan cukup kalau kita asal banyak jalan, bolak-balik, naik turun tangga kan cukup. Kenapa harus ada dosis? Nah, untuk mengerti kenapa harus ada dosis, kita perlu mengetahui tentang bagaimana metabolisme energi itu terjadi. Jadi dulu tuh ya, kita zaman kuliah, dulu zaman mungkin pelajaran biologi, bahkan udah ada ini, bahwa sumber energi tubuh manusia itu dari 3, protein, karbohidrat, lemak. Nah, kalau karbohidrat bisa diolah, sebenarnya semuanya bisa diolah dengan cara aerobik atau anaerobik. Aerobik itu pakai oksigen, yang anaerobik nggak pakai oksigen. Aerobik itu yang kita kenal di siklus Krebs. Ya. Nah,
Ini yang anaerobik itu yang kita kenal namanya glikolisis. Ya, sumbernya dari gula. Nah, kalau sudah tahu itu, kita akan mengerti lebih lanjut tentang kenapa perlu dosis latihan, dosis terkait durasi. Baik, kita lihat dari durasi ini. Saya pindah. Oke. Dari durasi ini, ternyata pada 10 detik pertama, energi tubuh yang dimanfaatkan itu adalah yang berasal dari immediate system atau ATP PCR. Fosfokreatinin, fosfokreatinin untuk terutama juga kalau kita melakukan high intensity exercise, gitu. Itu otomatis kita nggak bisa kita shift kalau kondisi normal. Nah, nanti kalau sudah lewat dari 30 detik itu dia beralih ke glikolisis, itu yang tadi mengubah glukosa menjadi energi. Itu dari 15 detik sampai ke 2 menit. Habis itu pindah ke aerobik. Kenapa pindah? Biasanya ini karena habis, ya. Yang fosfokreatinin sudah habis, pindah ke glikolisis. Yang kalau glikolisis sudah habis, pindah ke aerobik. Gitu. Ini bisa yang aerobik ini yang bisa bertahan lama dan sampai berjam-jam. Jadi kalau kita lihat dari mana, bagaimana pemanfaatan sumber energi terkait latihan itu kita lihat di gambar yang sebelah kanan. Itu pada awal-awal yang paling utama adalah glikogen otot. Kemudian nanti mulai pindah ke glukosa darah, ya. Yang pertama-tama ini ada trigliserid sama glikogen. Nanti setelah itu pindah ke FFA. FFA itu free fatty acid ya. Nah, ini keduanya ini baru berlangsung setelah optimal adalah setelah 1 jam. Setelah 30 menit. Ya, dia baru akan optimal. Dan seterusnya akan berlangsung itu adalah yang free fatty acid dan glukosa darah. Oke. Nah, itu tadi terjadinya di tingkat seluler, ya, di mitokondria. Kalau latihan, maka pemanfaatan oksigennya meningkat, produksi CO2 naik. Nah, untuk itu jantung dan paru-paru harus saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka ada yang namanya respon kardiorespirasi terhadap latihan. Ya, hiperventilasi, ya, terengah-engah pada saat latihan. Kemudian pembuluh darah juga alirannya lebih tinggi, baik pembuluh darah yang ke seluruh tubuh atau yang pembuluh darah balik karena harus mengeluarkan CO2. Ya. Karena ada mekanisme tersebut, jantung dan paru-paru tidak bisa bekerja sendiri, harus ada kontrol dari central nervous system. Lewat apa? Lewat baroreseptor di pembuluh darah, lewat mekanoreseptor, lewat metaboreseptor. Apa itu metaboreseptor? Kalau kita banyak CO2, banyak laktat, zat asam lelah, maka akan dikirim informasi ke pusat saraf. Yang di sana akan dibaca, oh ini harus kita tangani dengan mengurangi parasimpatis dan meningkatkan simpatis. Akibatnya apa? Denyut jantungnya naik, stroke volume-nya naik, ya. Otot rekrutmennya atau sarafnya akan lebih banyak yang aktif, sehingga otot yang tadinya lemot gitu ya, jadi lebih aktif. Secara kumulatif mean arterial pressure biasanya naik. Jadi ini dari sini kita lihat bagaimana peningkatan energi mempengaruhi kerja jantung dan paru, kemudian mempengaruhi pusat saraf, kontrol saraf di otak. Itu dari durasi. Sekarang dari frekuensi latihan, kita lihat ini jadi fisiologi atau respon latihan itu bisa terjadi di berbagai sistem. Ini saya ambil salah satu contoh adalah efek latihan terhadap neurohormonal dan neurotransmitter.
Ya, kalau dilakukan latihan pada intensitas sedang dan rutin, ya, frequent, maka akan terjadi peningkatan tadi serotonin, endorfin, kemudian BDNF, tetapi harus rutin. Kortisol atau yang kita kenal dengan hormon stres itu turun, gitu. Gimana kalau kemudian tidak frequent, tidak rutin? Ini ada interruption nih di sebelah kiri bawah. Itu justru akan bisa meningkatkan IL-6. IL-6 ini yang kita kenal kalau dalam COVID yang bisa menyebabkan badai sitokin. Ya, ini berbahaya. Nah, kemudian tadi kalau ini intensitas ya, kalau intensitasnya ini tadi kita bicara tentang efek latihan moderate intensity. Kalau intensitasnya tinggi gimana? Justru yang terjadi bukan efek yang baik, justru yang terjadi adalah efek buruk. Imunitasnya terlalu galak gitu, sehingga orangnya bukan justru imun, bukan tahan, bukan kebal, tapi malah justru melakukan adaptasi yang tidak seharusnya. Oke, ini juga kenapa bisa begitu? Karena ternyata respon fisiologis tubuh terhadap latihan itu ada yang akut, ada yang kronis, gitu. Nah, ini makanya kita perlu frekuensi, kita perlu kerutinan gitu ya, sehingga kemudian bisa selain akut efek, kita juga bisa dapat efek kronis. Oke, bagaimana dengan jenis latihan? Jenis latihan itu secara global atau garis besar itu dibagi menjadi dua jenisnya, jenis latihan aerobik dan anaerobik. Kalau mau sampai kecil-kecilnya boleh sampai ada jenisnya latihan berjalan, ada latihan bersepeda, ada latihan berenang. Itu efeknya sebenarnya sangat spesifik. Kalau kita bahas satu-satu nanti kita bisa punya webinar sendiri lagi. Tapi secara garis besar, kalau aerobik yang terjadi respon fisiologis yang diharapkan itu ya tadi VO2 max-nya naik, stroke volume naik, resting heart rate-nya turun. Jadi kalau teman-teman dulu kita belajar suka resting heart rate manusia normal berapa sih? 60 sampai 100. Di atlet ya, mereka yang biasa latihan, resting heart rate-nya bisa di bawah 60 loh, tapi dia nggak kenapa-napa tuh gitu. Ya itu karena dia sudah melakukan adaptasi. Sedangkan kalau latihan anaerobik, itu yang kita harapkan adalah respon terjadi peningkatan aktivitas neuron. Biasanya ini terjadi pada latihan yang sifatnya penguatan, latihan beban. Gitu ya, latihan-latihan ketangkasan. Nah, itu yang akan lebih terpengaruh adalah sel-sel neuron. Kekuatannya jadi meningkat, aktivitas atau kontrol dari sarafnya juga meningkat. Physiologic cross-sectional area atau penampang dari ototnya jadi lebih baik. Itu kalau anaerobik. Ya. Bagaimana dengan pengaruh intensitas latihan? Oke. Penelitian ini sangat baik menunjukkan bagaimana perbedaan antara intensitas sedang, MICT itu intensitas sedang, dengan high interval intensity training. Intensitas tinggi tapi interval. Intensitas tinggi, intensitas rendah, intensitas tinggi, jadi dalam satu boot latihan tuh terdiri dari intensitas tinggi dan rendah sekaligus. Nah, ternyata yang dilihat ini adalah buangan atau produk dari sel mitokondria yang diukur sebelum dan setelah latihan. Kita bisa lihat bahwa ternyata sel tubuh itu lebih aktif justru pada high intensity interval exercise. Menarik ya, gitu. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa high intensity interval training ini berbeda dengan high intensity training. Jadi kalau high intensity doang, nanti responnya nggak begini. Tapi kalau dia di interval, maka responnya justru lebih baik daripada moderate intensity training. Ini efek yang lain. Kalau kita kasih intensitas latihan moderate, ya, ini risiko infeksinya turun sampai ke paling bawah. Tapi kalau kita
naikin intensitasnya jadi lebih tinggi atau moderate, tetap moderate, tapi waktunya dilamain, justru risiko infeksinya jadi lebih besar. Kok bisa begitu? Betul, karena tadi latihan yang terlalu lama, terlalu berat justru akan menyebabkan respon imun yang tidak seharusnya. Ini juga kalau intensitas konsumsi energi pada berbagai intensitas. Kalau kita pakai intensitas yang rendah, pemanfaatan dari gula dan lemak yang dari muscle triglyceride itu cukup rendah. Tapi makin kita naikkan intensitasnya, maka pemanfaatan dari free fatty acid, muscle glycogen, dan muscle triglyceride juga dari plasma glukosa akan lebih tinggi. Jadi intensitas ini banyak pengaruhnya terhadap respon tubuh. Nah, jadi untuk apa dosis latihan? Kita harus untuk menentukan pasien ini mau dapat efek yang mana. Dan kita memastikan efek itu yang didapat ketika kita memberikan latihan. Yang kedua adalah untuk patient safety. Kita pernah dikejutkan dengan beberapa selebritis kita yang meninggal kabarnya pasca latihan, entah benar atau tidak ya, tapi itu bisa saja terjadi pada pasien. Baik, sekarang kita mau bicarakan tentang keamanan. Dari mana kita patokan keamanan? Yang kami pakai adalah dari ACSM risk stratification. Ada yang low risk, moderate risk, high risk. Kalau yang low risk, boleh melakukan latihan intensitas moderate dan vigorous, tidak perlu medical exam, tidak perlu pemeriksaan medis, tidak perlu exercise testing sebelumnya, tidak perlu supervisi dokter. Tapi begitu sudah moderate risk dan high risk, butuh pemeriksaan kalau dia mau melakukan yang intensitasnya vigorous atau berat. Latihan kalau uji latih boleh asalkan submaksimal, ya. Tapi kalau sudah high risk, dan ini adalah pasien-pasien kami di RSCM, itu sebelum latihan harus melakukan medical exam, kemudian tadi yang dokter Dedi disebutkan, yang sudah ditampilkan juga di video, harus ada exercise testing, dan harus di bawah supervisi dokter. Tadi ngomongin resiko ya, tadi ya ada resiko low, moderate, sama high risk, ternyata ditentukan oleh simptomatik atau asimptomatik dan risk factor. Coba kita lihat risk factor-nya. Yuk kita hitung sama-sama. Kalau risk factor-nya lebih dari, tadi berapa? Lebih dari sama dengan 2, itu berarti moderate risk, walaupun Anda asimptomatik. Yuk hitung. Siapa yang gemuk? Kalau obesitas Anda udah punya 1. Siapa yang usianya di atas 45 dan 55? Maka Anda sudah punya 2. Lebih dari sama dengan 2, Anda asimptomatik, maka Anda moderate. Jadi kalau mau melakukan latihan intensitas moderate, sebaiknya menjalani pemeriksaan medis terlebih dahulu. Ada negative risk factor, bisa dikurangin kalau umurnya di atas 55 untuk perempuan, gemuk, tetapi HDL kolesterolnya lebih dari sama dengan 60, maka dikurangi 1. Jadi termasuk tetap low risk. Gitu. Kalau saya low risk nih, gemuk, tapi yang lain-lain nggak punya. Jadi nanti kalau latihan saya boleh nggak pakai pengawas ataupun tidak pakai medical clearance dulu. Nah, apakah proses menua mempengaruhi respon tubuh terhadap latihan? Menua itu sebenarnya adalah proses fisiologis. Ya. Jadi bisa jadi orangnya berjalan lebih lambat. Tapi dia fisiologis, selama itu cukup untuk melakukan aktivitas sehari-hari, maka nggak apa-apa, dia melakukan adaptasi. Ini foto ini nih, atlet yang berusia 106 tahun masih ikut maraton. Ya. Tapi kalau dia menua,
masalahnya adalah kalau punya penyakit premorbid, maka yang terjadi adalah maladaptasi, semuanya kacau. Harusnya kalau yang biasanya kami temui di sini, begitu dilatih harusnya dari jantung kan meningkat ya, duk lebih deg-degan gitu. Tapi pasien-pasien geriatrik kami itu makin dilatih bisa turun malah heart rate-nya gitu. Nah, ketika dia melakukan maladaptasi lah, itu kita perlu hati-hati dan perlu pengawasan gitu. Nah, sekarang kita kembali ke post-COVID exercise risk. Ya, saya penyintas COVID kebetulan, alhamdulillah penyintas COVID. Nah, ketika saya saat ini asimptomatik dan kurang dari sama dengan 1 risk factor, maka saya low risk. Tapi bagaimana kalau pasien kita saat ini sudah post-COVID, saat ini masih suka sesak nafas, ya, kemudian sudah ada mulai tadi yang Dr. Dedi sebutkan, ada sebelum COVID nggak ada DM, sekarang ada DM, maka dia berada di high risk. Gitu. Nah, karena itulah kalau tetap mau melakukan latihan di rumah, home base, itu yang aman adalah yang low intensity exercise karena tidak butuh medical exam dan tidak perlu exercise testing. Tapi kalau mau yang tadi yang sebelumnya kita lihat yang bagus tuh yang efek moderate sampai high intensity exercise ya. Kalau itu harus hospital based atau telemedicine. Makanya tadi Dr. Dedi menampilkan pasien kita itu latihannya hospital based. Gitu. Nah, nanti kalau low intensity nggak ada efeknya dong untuk daya tahan tubuh. Tunggu dulu. Tadi kita lihat yang ini namanya J-shape ya. Ini kurva ini terkenal sekali untuk menampilkan bagaimana respon imun tubuh jika diintervensi dengan exercise dengan intensitas yang berbeda. Kalau dia moderate, dia memang resiko infeksi itu turun paling besar. Tapi di sini dari mulai sedentary itu leyeh-leyeh ya, santai-santai di rumah, bobo-bobo manis, bobo-bobo cantik. Nah, tapi ini juga ada penurunan. Ini ketika mereka berlatih low intensity exercise. Jadi ada kok efek proteksi terhadap infeksi, ada peningkatan imun, walaupun tidak sebesar kalau dia intensitas moderate. Yang hati-hati kalau dia prolong atau high intensity. Gitu. Jadi intensitas ini tidak bisa dipukul rata bahwa duduk untuk semua orang adalah intensitas rendah. Nggak bisa. Pasien geriatrik kami, waktu tidur, heart rate-nya 80 kali per menit. Begitu duduk, heart rate-nya bisa naik sampai 120 kali per menit. Gitu. Jadi, duduk untuk Anda yang sehat bisa jadi intensitas rendah, tapi duduk untuk pasien dengan respon kardiovaskular yang tidak pada tempatnya bisa jadi high intensity. Jadi, low intensity jangan cemas, tetap akan memberi efek proteksi yang bahaya kalau high intensity. Jadi, mengukur heart rate itu penting pada saat memberikan latihan. Ya. Ini efek yang lain untuk low intensity exercise. Bisa meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, kekuatan ekstremitas bawah, dan bisa memperbaiki simptom depresi loh, untuk pasien geriatri terutama. Dan bisa memberikan hasil mobilitas, kualitas hidup, serta kekuatan otot yang lebih besar. Memang kalau penelitian untuk pasien COVID nggak ada, tapi ini saya ambil dari pasien-pasien yang mengalami imobilisasi lama, pasien geriatri yang di atas, dan yang di bawah pada pasien stroke. Gitu. Jadi low intensity exercise jangan di underestimate-kan karena efeknya tetap baik. Simpulan, COVID-19 itu menimbulkan gangguan fungsi bahkan pada pasien dengan gejala ringan dan dapat terus terjadi hingga waktu lama pada penyintas COVID-19 sehingga program rehabilitasi perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kualitas hidup pasien. Penyesuaian dosis disesuaikan dengan kondisi pasien. Untuk apa? Untuk menjamin keselamatan pasien juga stafnya, sehingga tercapai tujuan rehabilitasinya. Baik, terima kasih. Setelah ini, Dr. Peggy akan men-share tentang latihan apa tadi yang tadi saya sudah sebutkan tentang low intensity exercise, tapi bermakna banyak sekali kalau dilakukan di rumah. Silakan Dr. Peggy. Terima kasih Dr. Melinda.
Saat ini tibalah di acara puncak dalam acara webinar pada siang hari ini, yaitu sebagai bentuk sumbangsih Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bersama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Departemen Rehabilitasi Medik untuk masyarakat, khususnya penyintas COVID-19, dengan ini mempersembahkan video edukasi latihan terapeutik di rumah untuk pasien pasca infeksi COVID-19. Video ini terbagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari yang pertama yaitu penjelasan mengenai bagaimana terjadinya gejala sisa pasca infeksi COVID-19 dan pentingnya latihan terapeutik yang merupakan obat yang tentu saja memerlukan peresepan dosis tertentu agar tidak menyebabkan efek letal akibat kelebihan dosis maupun sia-sia akibat kekurangan dosis. Sesi yang kedua yaitu kapan memulai latihan dan 3 pilihan level latihan sesuai dengan kondisi pasien. Apakah pasien hanya mampu berbaring, atau sudah mampu duduk, atau sudah mampu untuk berdiri. Kemudian yang ketiga adalah gerakan dan dosis latihan serta indikasi penghentian latihan dan apa saja yang perlu dimonitor di rumah. Video ini berdurasi 13 menit 56 detik yang akan menampilkan detail gerakan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan latihan di rumah. Selamat menyaksikan. Tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia sebesar 72,1%. Ini menunjukkan banyaknya penyintas COVID-19 di Indonesia. Namun, masih ada beberapa keluhan setelah sembuh dari COVID-19. Pusing, badan terasa lemah, nyeri dada, jantung berdebar-debar, sulit bernafas, nyeri sendi, mudah lelah, serta sulit berkonsentrasi. Mengapa ini dapat terjadi? Hal ini disebabkan karena pasca terinfeksi COVID-19 terjadi gangguan pada paru, yaitu berupa gangguan pertukaran gas antara paru dan pembuluh darah. Pada jantung dan pembuluh darah dapat pula terjadi, pertama, miokarditis atau inflamasi pada dinding jantung. Kedua, gagal jantung akibat sirkulasi pembuluh darah jantung yang terganggu. Ketiga, penyumbatan pembuluh darah yang dapat meningkatkan risiko stroke dan penyakit jantung koroner. Pada otak sendiri, virus corona dapat menginfeksi badan sel saraf yang diikuti dengan penurunan aliran oksigen ke otak sehingga mengakibatkan gangguan kognisi, pusing, dan nyeri kepala. Virus corona juga mampu menekan produksi interferon, yaitu sel imun yang berfungsi melawan virus atau bakteri. Hal ini menyebabkan sistem kekebalan tubuh pasien menjadi lemah, sehingga kondisi pasien semakin memberat. Akibat dari semakin memberatnya kondisi pasien, timbullah beberapa keadaan. Yang pertama, post-intensive care syndrome atau sindroma yang disebabkan karena pasien berbaring lama di perawatan intensif. Kedua, post-viral fatigue syndrome, yaitu berupa letih, lelah kronis, sakit kepala, nyeri otot, serta sulit berkonsentrasi. Hal ini akan menyebabkan imobilisasi atau ketidakmampuan untuk bergerak secara aktif. Selanjutnya, pasien dapat jatuh pada sindroma dekondisi, yaitu sindroma penurunan fisik, psikologis, dan fungsional yang terjadi sebagai akibat imobilisasi, sehingga dibutuhkan latihan terapeutik. Latihan terapeutik berperan untuk mencegah sindroma dekondisi pasca terinfeksi COVID-19. Apa peran dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi? Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi akan membantu pasien pasca COVID-19 mengoptimalkan kapasitas fungsionalnya, sehingga pasien dapat kembali beraktivitas sesuai dengan potensi yang masih dimilikinya. Salah satunya melalui latihan terapeutik. Latihan terapeutik adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara terencana, teratur, terukur, dan terus-menerus.
Mengapa pasien pasca COVID-19 harus melakukan latihan terapeutik? Latihan terapeutik selain mencegah sindroma dekondisi, juga merupakan obat yang memerlukan presepan dokter untuk penentuan dosis latihan, sehingga dapat meningkatkan kebugaran fisik pasien. Video ini bertujuan memberikan pedoman latihan terapeutik yang sederhana di rumah. Latihan dapat dihentikan apabila ada gejala nyeri dada, pusing, berdebar-debar. Apabila gejala semakin memburuk, segera konsultasikan ke dokter Anda. Latihan terapeutik dimulai apabila: pertama, tidak ada demam lebih dari 2 hari. Kedua, tidak ada nyeri dada atau sulit bernapas saat berjalan di dalam rumah. Ketiga, tidak ada gejala bengkak pada kaki. Latihan dapat dilakukan secara bertahap. Level 1 dilakukan apabila Anda masih merasa sangat lemah dan harus berbaring hampir sepanjang hari. Level 2 dilakukan apabila level 1 terasa mudah dan Anda dapat duduk tegak untuk jangka waktu yang lebih lama. Level 3 dilakukan apabila level 2 terasa mudah dan Anda dapat berdiri atau berjalan dengan aman di sekitar rumah. Seluruh tahapan aktivitas fisik harus dimulai dan diakhiri dengan pernafasan dalam melalui hidung dan keluarkan napas melalui mulut. Pertama, kita akan memperagakan latihan rekondisi level 1. Posisikan tubuh Anda di atas tempat tidur dan berbaring terlentang. Gerakan pertama adalah latihan ankle palm. Letakkan bantal di bawah betis. Gerakkan pergelangan kaki ke atas sambil menarik napas dalam melalui hidung. Dan ke bawah sambil mengeluarkan napas melalui mulut secara perlahan selama 1 menit. Lakukan pada masing-masing kaki secara bergantian. Gerakan kedua adalah latihan heel slide. Dalam posisi berbaring, tekuk lutut secara perlahan sambil menarik napas dalam. Tahan selama 2 detik, kemudian luruskan sambil membuang napas. Ulangi gerakan yang sama pada kaki sisi lainnya. Lakukan sebanyak 5 hingga 10 kali pengulangan. Gerakan ketiga adalah latihan arm raises. Dalam posisi berbaring dengan kedua kaki ditekuk, perut ditahan. Angkat tangan hingga sejajar kepala sambil menarik napas dalam. Lalu turunkan secara perlahan sambil membuang napas. Ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali untuk setiap lengan. Gerakan keempat adalah latihan slide lying leg raises. Anda berbaring miring ke satu sisi. Angkat kaki sambil menarik napas dalam. Lalu turunkan secara perlahan sambil membuang napas. Lakukan sebanyak 5 hingga 10 kali untuk setiap kaki. Gerakan kelima adalah latihan prone lying. Posisikan tubuh Anda dalam posisi tengkurap, rileks dan tarik nafas dalam, kemudian hembuskan. Lakukan selama 2 hingga 10 menit. Gerakan keenam adalah latihan blade squeeze. Dalam posisi duduk tegak, gerakkan kedua bahu ke arah belakang sambil menarik nafas. Tahan selama 2 detik dan lepaskan sambil membuang nafas. Ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali. Gerakan ketujuh adalah latihan sit to stand. Latihan ini dilakukan dalam posisi duduk ke berdiri dengan bertumpu pada kedua lengan. Sambil tarik nafas, lalu duduk kembali secara perlahan sambil membuang nafas. Ulangi selama 1 hingga 3 menit. Selanjutnya, kita akan memperagakan latihan rekondisi level 2. Tubuh Anda dalam posisi duduk di kursi atau di tepi tempat tidur. Gerakan pertama adalah latihan ankle palm.
Gerakkan pergelangan kaki ke atas sambil menarik nafas dalam melalui hidung dan ke bawah sambil mengeluarkan napas melalui mulut secara perlahan. Lakukan pada masing-masing kaki secara bergantian. Gerakan kedua adalah latihan arc quad. Dalam posisi duduk, kaki diluruskan sambil menarik nafas dalam dengan lutut menahan selama 2 detik. Lalu turunkan perlahan. Ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali pada masing-masing kaki. Gerakan ketiga adalah latihan seated marching. Dalam posisi duduk, angkat paha dan lutut dengan badan tetap tegak sambil menarik napas. Turunkan perlahan sambil buang nafas. Ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali secara bergantian. Gerakan keempat adalah latihan arm raises. Dalam posisi duduk, angkat satu tangan hingga sejajar kepala sambil menarik napas. Lalu turunkan perlahan sambil buang nafas. Ulangi secara bergantian kiri dan kanan sebanyak 5 hingga 10 kali. Gerakan kelima adalah latihan trunk rotation. Dalam posisi duduk, genggam kedua tangan, arahkan ke pinggul kanan. Lalu gerakkan ke arah bahu kiri sambil menarik napas. Kemudian arahkan kembali ke pinggul kanan sambil buang napas. Ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali dengan arah berlawanan. Gerakan keenam adalah latihan sit to stand. Latihan ini dilakukan dalam posisi duduk ke berdiri dengan bertumpu pada kedua lengan sambil tarik nafas. Lalu duduk kembali sambil buang nafas. Ulangi selama 1 hingga 3 menit. Selanjutnya adalah peragaan latihan rekondisi level 3. Semua latihan dilakukan dalam posisi berdiri tegak. Gerakan pertama adalah latihan standing marching. Anda berdiri di belakang kursi, kemudian angkat paha dan lutut sambil menarik napas dalam. Lalu turunkan perlahan sambil membuang napas. Ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali pada masing-masing kaki. Gerakan kedua adalah latihan heel raises. Anda berdiri di belakang kursi, kemudian jinjit sambil menarik napas dalam dengan posisi kedua tangan bertumpu pada kursi. Lalu turunkan tumit secara perlahan sambil buang napas. Ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali. Gerakan ketiga adalah latihan side leg kick out. Dalam posisi berdiri dan berpegangan pada kursi di sisi kiri tubuh Anda. Angkat kaki ke arah samping sambil menarik napas. Lalu turunkan perlahan sambil buang napas. Ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali pada masing-masing kaki. Gerakan keempat adalah latihan shoulder squeeze. Dalam posisi berdiri, angkat bahu ke arah belakang sambil tarik napas. Tahan selama 2 detik dan lepaskan sambil buang napas. Lakukan sebanyak 5 hingga 10 kali. Gerakan kelima adalah latihan wall push up. Anda berdiri di depan dinding. Kedua tangan menyentuh dinding setinggi bahu. Lakukan gerakan push up secara perlahan sambil tarik napas dan buang napas. Ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali. Gerakan keenam adalah latihan sit to stand. Latihan ini dilakukan dalam posisi duduk ke berdiri dengan bertumpu pada kedua lengan sambil menarik napas. Lalu duduk kembali sambil buang napas. Ulangi selama 1 hingga 3 menit. Gerakan ketujuh, latihan walking. Anda berjalan perlahan di sekitar rumah, sekitar 50 hingga 100 meter,
Lakukan sebanyak 3 kali sehari. Ya, berikut adalah video persembahan dari kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan berlangsung selama 20 menit kepada narasumber. Di kolom chat sudah banyak pertanyaan yang masuk dan sudah kami pilihkan. Untuk pertanyaan pertama ditujukan kepada Dr. Dedi dari Pak Aditya Diferanta dari Harian Kompas yang bertanya, adanya isu gejala sisa COVID-19 di media sosial semakin mencuat, bahkan sudah ada grup tempat para penyintas COVID-19 yang berjejaring. Dan sebagian masih merasakan gejala sisa tetapi tidak dapat berkonsultasi atau tidak tahu kemana harus berkonsultasi. Nah, bagaimana menurut dokter cara melacak para penyintas COVID-19 yang tidak terjamah ini? Kemudian yang kedua, apakah penyintas selalu dinominasi oleh usia lansia? Kepada Dr. Dedi, silahkan dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Aditya dari Kompas. Ini sangat apresiatif ya bahwa ada gejala ada jejaring yang sudah merupakan komunitas ya kalau nggak salah persepsi saya terhadap pertanyaannya. Jadi pasien-pasien yang penyintas COVID, ada yang mempunyai gejala sisa, kemudian ada komunitasnya gitu ya. Ini kalau memang ini ada, ini bagus sekali ya. Dan kalaupun nggak ada, mungkin secara komprehensif ini tanggung jawab pemerintah untuk melakukan, mengelola ya orang-orang yang penyintas COVID agar mereka pulih dengan kondisi yang lebih bagus ya, terutama terhadap aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup. Nah, kalau memang kita bertanya bagaimana cara konsultasinya, kalau yang biasa kita kerjakan di RSCM di rumah sakit itu artinya pasien ya bisa berkonsultasi dengan ahli rehabilitasi medik di rumah sakit Cipto. Atau kalau yang dari daerah di rumah sakit di daerah pun banyak dokter ahli rehabilitasi medik yang bersedia untuk konsultasi. Nah, bagaimana tentang latihannya? Tadi yang seperti disampaikan ya, untuk meningkatkan kemampuan fungsi paru, kemudian untuk kebugaran dan meningkatkan kualitas hidup. Tentunya nanti dokter rehabilitasi akan memberikan bagaimana cara latihan yang terbaik. Mestinya sih kalau ada yang tidak bisa langsung berhadapan, bisa konsultasi lewat telepon ya. Ini mestinya itu bisa difasilitasi. Cuma nanti mesti ada yang mengelola ya bagaimana cara konsultasi lewat telepon. Nah, kalau ini terjadi, ini sangat bagus sekali untuk untuk merupakan wadah dari para penyintas COVID ya dalam rangka melakukan latihan atau meningkatkan kemampuan fisiknya agar dia dapat mampu beraktivitas sehari-hari atau dia bisa bekerja. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian mengenai yang usia lanjut tadi ya, nanti biar teman saya Dr. Melinda yang akan menjawabnya. Terima kasih dari saya itu, Dr. Peggy. Terima kasih Dr. Dedi. Kepada Dr. Melinda, bagaimana dok? Menurut pendapat dokter, apakah penyintas selalu didominasi oleh usia lanjut? Baik, terima kasih Dr. Peggy. Sebenarnya penyintas memang tidak seluruhnya adalah pasien geriatri, tapi memang
geriatri atau usia lanjut ini adalah populasi yang vulnerable atau rentan gitu. Jadi kalau di usia muda kemungkinan pulih itu lebih besar dan lebih cepat, sedangkan mereka yang pada usia lanjut ini butuh bantuan lebih banyak. Mungkin menarik kalau mungkin nanti kita bisa melihat data tadi yang dari Bapak yang dari Kompas ya Pak, tentang ada komunitas penyintas COVID, itu akan menarik sekali. Kita akan bisa lihat seberapa besar mereka yang masih mengalami gejala sisa dan apakah mereka berasal dari usia lanjut usia, itu juga akan menarik sih. Tapi kalau tadi bahwa bagaimana apakah pemerintah perlu ikut campur lebih jauh, sampai saat ini pemerintah sudah banyak berbuat untuk pandemi ini, dan kondisi pandemi ini bukan sesuatu yang mudah bagi kita semua. Tetapi tadi seperti yang Dr. Dedi sampaikan bahwa selain dari kita perlu membantu pemerintah untuk mengatasi seluruh kondisi yang serba sulit, serba terbatas, tapi banyak harapan gitu. Maka salah satunya adalah tadi dengan membantu dengan membuatkan video-video apa yang bisa dilakukan sih oleh pasien di rumah, lalu kapan harus ke rumah sakit gitu. Kalau memang sosialisasi ini bisa kita bantu bersama, teman-teman dari Kompas bisa membantu kami untuk mensosialisasi ini, kita akan berbuat lebih banyak untuk membantu pemerintah dan membantu kita semua untuk keluar dari kondisi pandemi yang sulit ini. Demikian Dr. Peggy, terima kasih. Ya, terima kasih Dok atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya juga untuk Dr. Melinda dari Dr. Edi. Bagaimana cara menentukan dosis latihan terapeutik, durasi dan berapa kali latihannya? Bagaimana Dok? Terima kasih. Silakan Dr. Melinda. Baik, terima kasih. Dosis latihan ini kalau secara global garis besar, saya masih bisa share screen ya. Bentar, berarti saya share. Kalau secara garis besar kita bisa memakai rekomendasi WHO dan juga sudah diadopsi juga oleh Kemenkes tentang rekomendasi latihan berapa kali sih sebenarnya yang baik untuk supaya kita sehat gitu ya. Sebentar. Baik, ini udah kelihatan ya? Belum ya? Saya nggak berhasil. Mungkin panitia ada yang bisa bantu saya slide share? Yang punya saya. Oh ini udah bisa. Okay. Jadi kalau kita lihat dari ACSM Risk Stratification yang juga diadopsi oleh WHO dan Kemenkes ya. Oke, kita lihat sedentary lifestyle itu adalah yang harus kita hindari. Nah, di poin sedentary lifestyle ini akan bernilai 1 kalau kita tidak melakukan atau tidak berpartisipasi pada latihan intensitas sedang 30 menit paling tidak 3 hari per minggu untuk selama paling tidak 3 bulan terakhir gitu. Ini sedentary gitu. Nah, kalau untuk dosis latihan seperti yang tadi yang ada di video itu dilakukannya 2-3 kali sehari, 3 hari per minggu, gitu minimal. Kalau mau dilakukan setiap hari boleh nggak? Boleh, gitu. Tapi ketika kemudian hati-hati ketika kemudian Anda termasuk tadi yang high risk, kemudian mau meningkatkan kebugaran fisik sampai ke moderate intensity, ya. Kalau yang tadi yang Dr. Peggy tampilkan ya, video yang di-share tadi adalah sebenarnya intensitas ringan, gitu. Kalau dia sudah masuk intensitas sedang, sementara Anda berada pada kelompok high risk
atau moderate risk, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter rehabilitasi medik seperti yang tadi Dokter Dedi sudah sampaikan. Karena apa? Karena ada aspek patient safety di sana. Patient safety itu bukan melulu kejadian sentinel, tetapi kalau kita salah meresepkan, ini pasien geriatri ya, kalau kita salah meresepkan terlalu tinggi, pasien berdebar-debar ketika melakukan latihan tersebut, merasa tidak nyaman, dia nggak mau melakukan, gitu. Jadi nggak realistis dosisnya, gitu. Jadi sebaiknya kalau memang yang lain, latihan yang lain atau untuk populasi yang berada di moderate sampai high risk harus berkonsultasi dengan dokter rehabilitasi medik untuk penentuan dosis. Untuk mereka yang low risk, silakan latihan bebas, ya. Atau mereka yang moderate dengan high risk, latihannya di intensitas sedang, seperti yang kami share tadi. Demikian, Dr. Peggy. Ya, terima kasih Dr. Melinda, jawaban yang sangat jelas sekali. Selanjutnya pertanyaan untuk Dr. Dedi. Dari Dr. Astia, apakah ada kontraindikasi pasien tertentu yang tidak dapat dilanjutkan mendapatkan terapi post-acute rehabilitation? Silahkan Dr. Dedi. Suaranya belum dengar. Ya, terima kasih pertanyaannya Dr. Asia. Bagus sekali tentang kontraindikasi terhadap latihan pada pasien-pasien post-akut dari COVID ya. Jadi kalau kita lihat bahwa latihan ini tidak serta-merta, jadi ada dosis terukur yang harus kita berikan kepada pasien. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Melinda. Namun demikian, kalau kita akan melatih pasien, tentunya sebelum kita ini kontraindikasi, ya kita harus lihat dulu indikasinya. Kalau indikasi tadi jelas ya, pasien-pasien yang post-COVID yang memang ada gejala sisa atau ada keluhan yang lain. Nah, yang harus kita perhatikan adalah dalam melatih pasien, di samping dosis yang tadi sudah disampaikan ya, tentang frekuensinya, tentang intensitasnya, ya, dengan tadi intensitas ringan, sedang, dan berat. Yang dianjurkan adalah yang sedang saja. Nah, kemudian kita jangan lupa ya melakukan stratifikasi risiko. Setelah lakukan stratifikasi risiko, kemudian lihat kondisinya stabil atau tidak. Jadi kalau kondisinya nggak stabil, ya ini merupakan kontraindikasi untuk melakukan latihan. Misalnya lihat kondisi jantungnya, ada nggak berdebar-debar ya kalau dalam bahasa medisnya, kemudian ada aritmia enggak gitu kan pada jantungnya, pada paru-parunya bagaimana, apakah pasiennya memang masih ada sesak atau memang sudah membaik sesaknya, nggak muncul pada aktivitas ringan ya. Kemudian parameter yang lain misalnya pada kemampuan otot-otot ya, baik pada otot ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Ini kita nilai semua sehingga tidak mencederai pasien pada saat latihan. Intinya adalah harus stabil. Hal yang lain misalnya tadi udah disampaikan di video, kalau misalnya ada demam 2 hari ya, kemudian pasiennya kelelahan ya, kemudian ada gejala-gejala yang lain, ini harus diperhatikan. Jadi kontraindikasi latihan terkait dengan kondisi pasiennya ya. Bisa masalah jantung, masalah saraf, ya, neuromuskuler, kemudian masalah otot, masalah paru-parunya sendiri, ya, atau masalah yang lain. Kita harus menilai secara komprehensif. Kalau memang semuanya udah clear, artinya pasien melakukan latihan dengan nyaman. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika pasien melakukan latihan pun ini kita harus perhatikan ya, ada nggak keluhan subjektif atau tanda-tanda objektif yang dianjurkan agar pasien menyetop latihan. Ya, misalnya ada keluhan ketika latihan, muncul tiba-tiba sesak, berdebar-debar, pusing, keringat dingin. Ini suatu tanda bahwa latihan untuk saat itu adalah di stop dulu. Ya, kemudian diistirahatkan, kemudian dievaluasi apakah latihannya bisa diteruskan atau memang ditunda keesokan harinya, atau kalau pagi misalnya nanti sore ditambah dilakukan latihan lagi. Itu tanda-tanda subjektif. Kemudian bagaimana dengan tanda objektif? Ya kita harus periksa tentunya nadinya, tekanan darahnya, ya kan. Kemudian ada yang namanya saturasi oksigen.
itu diperiksa, suhu juga diperiksa. Ya kalau misalnya tanda-tanda objektif ini sangat-sangat ekstrim, artinya ada abnormalitas, maka sebaiknya latihan pada saat itu ditunda, kemudian latihan dilanjutkan ketika sudah kondisi stabil. Dalam kondisi tertentu mungkin perlu konsultasi kepada ahli, ya silahkan berkonsultasi supaya semuanya aman untuk menjalani program latihan terapeutik tersebut. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Dedi. Terima kasih, Dr. Dedi. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Meli Anggania, Bandung. Apakah latihan terapeutik bisa dilihat di YouTube? Bisa banget, Mbak. Nanti lihat di YouTube CME dan jangan lupa di-subscribe ya. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu untuk Dr. Melinda. Pertanyaan dari Dr. Iksan. Apakah ada perbedaan waktu mulai terapi rehabilitasi akan berpengaruh terhadap fungsi kardiorespirasi? Pertanyaan yang kedua, apakah terapi boleh diberikan tanpa perlu asesmen atau pengawasan dokter, di mana pasien bisa langsung melakukannya sendiri di rumah ataupun langsung oleh terapis? Silahkan Dr. Melinda. Baik, terima kasih Dr. Ihsan. Untuk pertanyaan pertama ya, apakah ada perbedaan hasil jika pasien menerima rehabilitasi itu late onset atau early onset ya? Terus terang untuk pada pasien COVID ini kita belum punya penelitiannya, tetapi pada pasien-pasien critical ill, pada pasien-pasien ICU, early mobilization dan early rehabilitation dalam paling tidak dari 1 kali 24 jam hingga 2 kali 24 jam itu memberikan hasil yang lebih baik pada luarannya, baik dari segi mobilitas, kualitas hidup, ataupun parameter klinis yang lain. Jadi, tapi kalau kemudian menjadi kekhawatiran, apakah kalau sudah tidak menerima program rehabilitasi, maka terlambat. Nah, kalau yang ini tidak ada kata untuk terlambat, gitu. Karena selama memang pasien, apalagi kalau pasien punya potensi yang sangat besar, ya, punya potensi yang sangat besar, untuk menjalani program rehabilitasi seperti yang tadi ditampilkan oleh Dr. Dedi di slide Dr. Dedi menceritakan bagaimana dari awal sampai kemudian pasien tadinya nggak bisa berdiri sampai terus bisa berjalan cepat sekali. 6 meter itu jalannya cepat banget loh. Saya cuma 4 meter saya. Jadi maka tidak pernah ada kata untuk terlambat. Jadi kalau memang bisa segera itu jauh lebih baik. Tapi kalau kemudian terlambat, mau kita mulai sekarang, ayo kita mulai sekarang. Bagaimana dengan pasien yang nggak punya potensi, sudah tua misalnya ya, demensia, penyakitnya banyak, komorbidnya banyak, masih punya potensi caregiver yang baik. Gitu. Kalau punya pendamping perawat, ya, perawat pasien yang baik, keluarga, apalagi keluarga ya, maka masih banyak yang bisa kita lakukan, terutama mekanisme kompensasi. Sehingga kalau yang macam itu ya, mungkin targetnya nggak kayak pasien Dr. Dedi tadi, dari nggak bisa duduk jadi bisa jalan kaki, mungkin tidak gitu, tapi ada banyak aspek terkait fungsi, terutama kualitas hidup pasiennya yang masih bisa kita tata laksana di bidang rehabilitasi bekerja sama dengan seluruh tim yang ada. Kemudian yang kedua tadi tentang apa ya Dokter Peggy? Perlu asesmen dokter? Oh, asesmen, oke. Asesmen ini sangat penting, Dr. Ihsan. Jadi dinilai saja tadi risk stratification yang menurut ACSM. Kalau dia berada di low risk, silahkan latihan. Mau intensitas moderate, vigorous, silahkan. Tidak perlu pemeriksaan atau medical clearance tertentu dulu, silahkan. Mau intensitas manapun bebas. Tapi begitu masuk di moderate sampai vigorous, hati-hati. Tadi Dr. Dedi menitik beratkan pada exercise testing, harus dites dulu. Benar nggak sih respon tubuh, respon kardiovaskuler, terutama yang tadi saya jelaskan sebelumnya, itu masih berjalan dengan baik, sehingga ada adaptasi.
Kalau dia maladaptasi itu berbahaya. Jadi yang bisa dilakukan teman-teman GP sebenarnya adalah saya share screen lagi ya, terkait faktor resiko tadi adalah mengurangi faktor resiko pada pasien. Kalau dia sudah asimptomatik, ya sudah tidak ada simptom, supaya dia berada di low risk, maka ini faktor risikonya dikurangi. Kalau umur mah nggak bisa ya, tapi family history juga nggak bisa. Tapi cigarette smoking bisa dong di cessation gitu, diberhentikan gitu. Sedentary lifestyle Anda bisa melakukan edukasi, kemudian obesity, ayo tata laksana obesitas itu di teman-teman GP itu kompetensinya cukup besar gitu. Dyslipidemia juga, prediabetes juga, dan HDL kolesterol juga bisa gitu. Jadi ini peluang besar sehingga pasien keluar dari risiko moderate dan high risk, jadi bisa bebas berlatih gitu. Nah, tadi Dr. Dedi menyampaikan apa sih yang perlu dipantau ya pada pasien-pasien tersebut. Paling mudah lihat aja tanda vital gitu. Begitu tanda vitalnya keluar dari normal, itu adalah tanda untuk berhenti. Anda harus konsultasi atau melakukan program rehabilitasi berbasis rumah sakit atau telemedicine gitu. Demikian Dr. Peggy, terima kasih. Terima kasih Dr. Melinda. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir karena waktu sudah hampir menunjukkan pukul 3 sore. Pertanyaan terakhir dari Dr. Imade dari Bali. Pertanyaan beliau adalah, pada kondisi pandemi ini, apakah ada penata laksanaan khusus pada pasien penyintas COVID-19 yang berbeda dibandingkan dengan pasien yang non-COVID, bukan penyintas COVID-19? Silahkan Dr. Melinda. Apakah ada bedanya untuk tata laksana latihan antara COVID dan non-COVID ya? Baik, kalau COVID yang harus kita perhatikan adalah apakah pasien ini penyintas ya sudah negatif atau masih positif. Itu adalah terkait kalau dia memerlukan pendampingan latihan, maka terkait protap APD yang kita butuhkan. Tetapi untuk respon kardiovaskuler yang lain itu adalah tergantung dari perbedaannya tergantung dari symptoms, gejala yang masih dirasakan pasien serta kondisi medis yang lain yang ada pada pasien. Apakah seperti tadi ada sisa hipertensi heart disease, kemudian heart failure, kemudian penyakit paru restriktif, retensi sputum dan lain sebagainya. Gitu. Kalau secara garis besar relatif tidak ada perbedaannya. Yang ada adalah tadi termasuk risiko latihan pada pasien ini, maksudnya yang mana? Ringan, sedang, atau berat, dan penggunaan APD tadi. Kalau yang tadi di pasiennya Dr. Dedi itu APD-nya level 2 karena kalau nggak salah pasien sudah negatif ya dok, pada saat latihan di poli rawat jalan itu sudah negatif gitu. Jadi itu lebih lebih longgar untuk APD-nya. Sedangkan pada slide saya yang menampilkan tim COVID dengan hazmat lengkap itu yang mereka lakukan di Bangsal Kiara gitu. Jadi kalau uji jalan tadi dilakukan oleh pasien oleh Dr. Dedi di luar ya, di outdoor. Itu juga kami lakukan di Bangsal Kiara, pasien-pasien yang memenuhi kriteria dan mampu untuk uji latih, memerlukan latihan, punya potensi untuk berlatih pada intensitas moderate, tetapi berada pada risiko sedang dan tinggi, maka kami lakukan tetap uji latih walaupun di Bangsal COVID. Demikian Dr. Peggy, terima kasih. Terima kasih Dr. Melinda. Sebelum saya akhiri, apakah ada tambahan dari Dr. Dedi, dok? Baik, terima kasih Dr. Peggy sebagai moderator. Saya menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Melinda. Dalam slide saya tadi sudah disampaikan bahwa ini kan pertanyaannya antara COVID dengan yang non-COVID. Tadi dikatakan kalau dari grafik tadi ada yang grade 1, 2,
Kalau yang 1-2 kan pada yang COVID ini bisa kembali ke kondisi semula. Tapi kalau yang grade 3 biasanya ini ada gejala sisa. Nah, gejala sisa ini artinya tidak seperti kondisi semula kemampuan fisiknya, ya. Oleh karena itu tentunya pada pasien-pasien yang seperti ini, karena awalnya berat ya, ada distres paru-paru, ya, respirasi, kemudian ada gejala yang sisa, ini kita harus perhatikan secara umum pasiennya. Jadi dalam melatih pun kita harus disesuaikan dengan kondisi pasien, jangan disamaratakan, ya, terutama yang COVID ini. Jadi kita harus periksa pasien, kalau memang bisa dilakukan, ini kita settingnya rawat jalan. Kalau memang ada fasilitas, kita lakukan uji dulu, uji jalan, misalnya tes yang paling sederhana, kemudian dilakukan stratifikasi, dan dosis latihannya juga harus dibuat sesederhana mungkin agar pasiennya pulih dalam kondisi bertahap gitu ya. Tadi udah disampaikan Dr. Melinda, jadi dari dosis yang ringan kemudian ditingkatkan bertahap sampai dosis moderate gitu ya. Itu sangat-sangat bagus sekali. Namun demikian yang non COVID pun setiap kali ada latihan ya kita sebaiknya harus diperiksa secara keseluruhan ya, diantisipasi jangan pada saat latihan ada masalah. Namun demikian, kalau untuk latihan terapeutik yang tadi disampaikan videonya, saya rasa itu bisa dilakukan oleh siapa aja dan energi yang diperlukan tidak terlalu besar sehingga bisa dikerjakan baik pasien yang COVID maupun yang non-COVID. Manfaatnya untuk yang COVID tentunya meningkatkan kemampuan ya, untuk meningkatkan kemampuan fungsi paru, otot-otot skeletal ya, dan umumnya adalah endurance kardiorespirasi. Bagaimana dengan pasien yang non-COVID? Tentunya latihan seperti ini bisa aja dilakukan kan untuk memelihara kebugaran fisik pasien, dalam arti kata misalnya jadi pernafasannya jadi enak gitu ya, dan kekuatan ototnya menjadi lebih baik ya. Kemudian di daerah kaki ya, di periferal arterinya menjadi lebih baik untuk mencegah deep trombosis namanya. Ya, dari saya tambahnya itu aja Dr. Peggy. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Dedi atas masukan dan jawaban-jawabannya. Saya yakin masih banyak pertanyaan yang belum sempat saya bacakan dan masih banyak juga yang belum terjawab. Tetapi waktu juga yang membatasi kita. Jadi saya tutup acara webinar pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Dekan FKUI, Direktur RSCM, dan Kepala Departemen Rehabilitasi Medik, serta kedua narasumber, Dr. Dedi dan Dr. Melinda. Sekian acara webinar pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penyintas COVID-19 dan keluarganya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada panitia dari Departemen Rehabilitasi Medik FKUI RSCM dan panitia dari CME FKUI yang telah membantu terlaksananya seminar pada hari ini. Terima kasih kepada peserta yang sudah hadir. Diingatkan kembali untuk mengisi formulir evaluasi yang sudah dibagikan oleh panitia. Ikuti kembali webinar series CME berikutnya yang akan bekerja sama dengan PT SCT Hygiene and Health Indonesia pada tanggal 14 November 2020 dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan ikuti akun Instagram dan Facebook CME FKUI serta subscribe YouTube CME FKUI agar mendapatkan informasi mengenai webinar series selanjutnya. Saya Peggy, saya pamit undur diri, sampai bertemu di kesempatan lainnya.